Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miskin tidak punya apa-apa, fakir lebih parah dari si miskin. Contoh, fakir dan miskin urusan harta. Dia fakir harta berarti miskin harta. Orang miskin dia punya makanan, dia makan buat hari ini. Tapi kalau fakir hari ini aja nggak ada, apalagi besok. Itu beda fakir dan miskin. Miskin hari ini masih bisa makan, ada yang bisa dimakan. Kalau fakir hari ini nggak punya untuk dimakan, itu fakir urusan harta. Yang kedua, ternyata ada fakir yang lain, fakirul ilmi, fakir urusan ilmu. Artinya berarti dia tidak punya ilmu sama sekali. Yang ketiga, fakirul adab. Ini orang tidak punya adab sama sekali. Makanya kadang kiai-kiai, ulama-ulama sering gelarin di diri beliau dengan sebutan al-fakir. Ya, sering dengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum al-fakir memulai, itu karena beliau merasa tidak punya ilmu yang banyak. Jadi intinya fakirul mal, mereka yang tidak punya harta. Fakirul ilmi, tidak punya ilmu. Fakirul adab, tidak punya adab. Kalau di Indonesia Bapak Ibu, fakir itu kan tadi artinya hari ini tidak ada, besok juga tidak ada. Miskin hari ini ada, besok ada. Fakir dan miskin berhak dapat zakat nggak? Mereka yang diutamakan untuk zakat. Pertanyaannya, di Indonesia ini ada nggak orang fakir dengan definisi tadi? Orang fakir dengan definisi tadi, hari ini sama besok nggak ada yang dimakan. Ada, cuma nggak tahu ada di mana. Pertanyaan kedua, selama ini bapak ibu bayar zakat, kan diserahkan kepada mustahik. Yang bayar zakat namanya muzaki, yang menerima zakat namanya mustahik. Mustahik itu adalah fakir dan miskin. Pernah nggak ngecek nama orang yang bapak kasih zakat itu sudah fakir dan miskin belum? Sudah termasuk golongan fakir dan miskin bukan? Hati-hati nih, ini urusan zakat, uang Tuhan ini. Penyalurannya harus tepat. Nah, ngecek nggak? Apa cuma minta RT, minta nama orang yang buat dikasih zakat? Pas dicek ternyata kulkasnya, telurnya lengkap, berasnya 1,5 ember, minyaknya masih banyak, anaknya lagi main handphone sambil main game. Ini orang fakir atau enggak? Gimana itu? Kalau kejadian seperti itu, penyalurannya tepat atau tidak? Tidak tepat. Kadang warga kita ini banyak yang dia tuh kaya tapi merasa fakir supaya dapat zakat, dapat bansos dan seterusnya. Jangan heran kalau orang seperti ini malah benar-benar nggak bakalan jadi kaya, karena dia yang minta sama Allah supaya dicatatkan sebagai fakir dan miskin. Kalau memang mampu, ternyata nama bapak ibu masuk dalam daftar penerima zakat, ternyata mampu, kasih tahu ke tabir masjid, saya bukan mustahik zakat. Ini luar biasa bahaya ini. Kadang juga beberapa amil, sebetulnya amil itu punya pemerintah Pak. Tiap masjid tidak ada hak untuk menjadi amil aslinya kalau dalam hitungan fikih. Tapi ya berkembang zaman, akhirnya ada amil dari masjid. Kalau ada amil zakat,
kemudian hanya minta data dari ketua RT. Ternyata ketua RT-nya nggak pernah cross check warganya betul-betul fakir atau miskin atau enggak. Ini jika seandainya di mata syariat itu salah dan berdosa, siapa yang kena dosanya? Pak RT lah. RT yang dosa. Amirnya. Makanya ini sebetulnya tidak perlu cari yang salah, tapi harus dicarikan satu solusi konkret untuk kedepannya perkara zakat. Pengurus wilayah itu wajib hukumnya untuk update database warga per 3 bulan. Ya, pengurus wilayah seandainya ada di masjid ini yang jadi pengurus wilayah harus update database warga per 3 bulan untuk ngecek siapa yang fakir, siapa yang miskin. Karena biar bantuan itu tepat sasaran dan biar zakat itu juga tepat sasaran. Saya pernah dapat, Pak, ketika mau menyalurkan zakat, saya tanya betul fakir dan miskinnya siapa, dikasih nama. Saya lihat namanya, beberapa ada yang saya tahu masih dalam kadar mampu. Akhirnya saya cek sendiri, Bang. Satu-satu rumahnya saya cek sendiri. Kalau saya tidak diizinkan masuk ke rumahnya, ya saya coret. Saya minta izin masuk ke rumah untuk ngecek dapurnya, bener ada beras apa enggak, kulkas punya apa enggak, minyak ada apa enggak. Kalau enggak ada, dialah yang jadi target zakat kita. Itu yang perlu diperhatikan oleh kita tentang fakir dan miskin. Jangan merasa fakir, jangan merasa miskin. Tapi jika ditakdirkan oleh Allah menjadi fakir dan menjadi miskin, nanti ada hal yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Baik, kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan mencintai, membantu, menolong fakir miskin yang pertama adalah mendapat berkah rizki serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian. Apa maksudnya? Seandainya semua orang kaya raya, Pak, tidak ada fakir dan juga miskin, maka ada nggak kesempatan kita dapat nilai yang namanya lipat ganda hasil dari sedekah? Ada nggak? Akan ada nggak dalil keutamaan sedekah seandainya semua ditakdirkan oleh Allah jadi kaya raya? Nggak ada. Kan kalau sedekah itu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sedekah 10.000 atau memberi bantuan kepada fakir miskin 10.000, Allah lipat gandain jadi berapa? 10 kali lipat 100.000. Nggak ada fakir miskin nih. Duit kita bisa dilipat nggak oleh Allah? Ya nggak perlu lagi dalil itu, karena fakir miskin tidak ada. Oleh sebab adanya mereka, kita jalankan anjuran Rasulullah, maka kita akan dapat berkah, rizki serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adanya fakir dan juga miskin bisa jadi sebab dilipat gandakan kita punya rizki. Samalah fakir dan miskin kayak keberadaan Israel, Pak. Kalau Israel nggak ada, Bagaimana perjuangan dakwah dan kalimat jihad yang selama ini dibacakan di Al-Quran? Bermanfaat nggak kalimat jihad itu? Tidak ada. Makanya Israel sampai kiamat juga nggak akan habis, Pak. Karena untuk pembuktian dalil adanya kalimat jihad, ya Israel itu tetap ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memudahkan hisab di akhirat. Dalil ini bentuknya umum, Pak.
siapa saja yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di akhirat. Mau orang itu kaya atau orang itu miskin, tapi lebih afdol mudahi urusan orang miskin. Tukang minta-minta, dia miskin apa enggak? Tukang minta-minta, miskin apa enggak? Wah, kadang-kadang punya rumah di kampung 2 lantai ya. Tapi husnuzannya, jika ada yang datang minta-minta, tidak apa-apa kita kasih walaupun 1 biji kurma, sekalipun dia kaya. Apa dalilnya? Yang tadi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberi kemudahan kesulitan orang lain dalam urusan dunia mereka, maka Allah akan mudahkan kesulitan dia ketika menghadapi kesulitan pada hari kiamat. Umpama bapak ibu bantu tetangga yang sedang sulit, maka Allah akan bantu ketika bapak ibu di akhirat sedang sulit. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya tanya, bapak ibu pengen hidup kaya apa hidup miskin? Pasti kaya, betul. Hidup kaya, miskin apa cukup? Cukup itu termasuk kaya apa enggak? Di atas kaya. Mantap ini jawaban. Cukup itu di atas kaya. Kenapa di atas kaya? Nabi pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan mewafatkanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah, dan bangkitkanlah aku ya Allah di barisan orang-orang miskin. Kenapa begitu Pak? Karena Nabi pernah menyampaikan orang miskin masuk surga 40 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Kalau orang cukup bagaimana Pak? Termasuk golongan kaya apa golongan miskin? Orang cukup Pak itu bisa masuk ke semua golongan. Contoh, ada orang di rumahnya cuman punya duit 10.000. Kemudian dia ngomong dalam hatinya dengan penuh ridha dan syukur, alhamdulillah, 10.000 bisa beli beras sedikit, bisa beli telur. Ini udah cukup buat makan. Orang model ini kaya atau miskin? Kaya banget itu. Orang miskin yang ridho betul, dia kaya. Orang kaya banyak gak punya duit banyak, kayaknya kurang aja. Udah punya mobil 4 pengen beli 5. Udah punya istri 1 pengen istri 5. Merasa cukup itu termasuk hitungan orang paling kaya. Kalau merasa cukup Pak, tidak ada bedanya mana yang kaya, mana yang miskin. Orang yang dikategorikan sebagai miskin saja, ketika dia merasa cukup, dia ini paling kaya. Orang yang dikategorikan kaya tapi tidak merasa cukup, dia ini miskin. Jadi begitu rumusnya. Rasulullah doa seperti itu, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang hartanya banyak. Apa coba harapan di beliau Pak? Tahu siapa yang hartanya banyak sahabat Nabi? Abdurrahman bin Auf. Apa coba doa beliau ke Allah? Ya Allah, ini duit mau saya habiskan. Saya khawatir terlalu banyak harta, nanti hisabnya lama.
Tapi memang udah dasar takdirnya dari Allah, beliau kaya raya. Itu duit diambur-amburin, dibuang buat beli kurma busuk. Tetap aja itu duit balik lagi. Pernah dengar kisah Abdurrahman bin Auf jual kurma busuk? Nah, Madinah saat itu kurmanya busuk-busuk. Penjual kurma merasa rugi, nggak bisa jualan karena kurmanya busuk. Sayyidina Abdurrahman bin Auf bilang, alhamdulillah ya Allah, peluang saya jadi miskin. Malah pengen miskin, ya Allah, ada peluang saya jadi miskin. Akhirnya semua kurma yang busuk dibeli dengan harga sesuai kurma sehat. Berarti sesuai harga nggak itu? Sesuai harga. Duitnya alhamdulillah habis. Coba Pak, duit habis beliau malah sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kabulkan doaku sehingga aku jadi miskin. Kagak ada satu hari Pak, nggak ada satu hari Sayyidina Abdurrahman bin Auf jadi miskin. Tiba-tiba ada utusan dari Yaman nyari korma busuk buat jadiin obat virus yang ada di Yaman, dibayar 10 kali lipat. Tadinya miskin jadi kaya lagi. Pas kaya istighfar beliau Pak. Nah kalau kita pas kaya gimana? Alhamdulillah, proyek tol jebol ini ada 2 miliar ini masuk. Alhamdulillah, kontrakan kejual. Tapi ya enggak apa-apa. Alhamdulillah tidak apa. Kemudian yang keempat, termasuk wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awsani khalili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat 7 hal. Yang pertama, yuhibbul masakini wa an adnuwa minhum. Wasiat yang pertama adalah supaya mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Bapak Ibu, pengemis di jalan kalau yang tidak punya rumah, yang maksudnya dia tidurnya di pinggir jalan, malu nggak duduk sama mereka? Umpama kita mau makan, kemudian ini pengemis kayaknya kelaparan, kita beli makan, mau nggak duduk makan berdua dia? Nggak usah makan satu piring berdua, duduk sebelah-sebelahan aja. Kalau bersih sih mau, Kalau bersih sih mau. Tapi intinya adalah sekalipun mereka kotor, mereka tetaplah makhluk Allah yang harus kita muliakan. Saya pernah sekali banyak sekali dapat komentar dari jamaah, karena kebetulan banyak jamaah juga yang lihat. Di Tanah Kusir dekat klinik itu, jalan ke dalam itu menuju arteri ada pom bensin. Di sebelah pom bensin itu ada kayak pengemis yang biasa duduk di pinggir. Kebetulan saya habis ngajar dapat ada 2 berkat. Saya juga lapar ini, belum makan. Ngelihat nih orang lagi ngemilin kayak sisa kerupuk, berarti nih orang lagi lapar. Ada 2 berkat. Saya kasih dia 1, saya 1. Kita beli air, kita makan berdua. Jamaah saya banyak yang lewat. Pas majelis ditanya, Ustaz ngapain duduk sama pengemis, kan dia kotor banget Ustaz. Dengar itu saya merinding. Bagaimana jika ternyata ini pengemis hubungan kepada Allah lebih dekat dari mereka? Jadi begitu. Ya tidak apa-apa. Kalau seandainya pengemis ini kita jijik makan sama dia, duduk sama dia, ya tidak apa-apa. Kalau ada apa-apa ya bantu mereka. Kemudian wa an anzura ila man huwa asfalu minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Bapak Ibu kalau punya motor yang dijadikan perbandingan oleh Bapak Ibu, orang punya mobil atau orang punya sepeda? Jujur aja, yang akan jadi perbandingan nikmatnya hidup yang punya mobil atau punya sepeda?
Karena hikmahnya hidup yang punya sepeda. Kalau lupa dunia yang di atas. Kalau yang dunia ngelihat yang punya mobil. Jadi ini wasiat Rasulullah. Contoh Bapak Ibu, ibu-ibu punya suami. Ibu-ibu nih, contoh nih. Ibu-ibu punya suami kerja kagak, kemudian tidur baik, bangun, makan, tidur, WC, ngerokok, ngopi, sholat kagak, ngasih nafkah, kadang ada, kadang kagak. Ibu akan melihat suami ibu sebagai orang luar biasa, akan membandingkan dia ke orang lain atau tidak? Punya, ini bukan doa saya, bukan. Kalau ada orang, dia akan membandingkan suaminya dengan suami orang atau bersyukur punya suami sekalipun modelnya begitu. Pernah baca sih katanya bersyukur. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Alhamdulillah masih punya suami. Nah, tapi nggak ada tapinya. Itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Ini termasuk wasiat Rasulullah. Bu, saya punya murid perempuan ngaji, perawat tua, umurnya 46 tahun sekarang. Umroh bareng saya waktu itu. Ketika berangkat umroh, ini perempuan ngomong sama saya, Pak Ustadz, selesai umroh tuh, saya sudah doa supaya dapat suami. Tiba-tiba ngomong, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ada laki-laki yang siap menikah, mau bagaimanapun laki-laki, yang penting saya punya suami. Kata-kata terakhirnya luar biasa. Kagak apa-apa Pak Ustadz, dia pengangguran juga. Orang yang sudah punya suami, suaminya pengangguran, berapa piring pecah di rumah? Artinya melihat perbandingan jangan ke atas tapi ke bawah. Orang punya motor, jangan lihat yang punya mobil, tapi lihat yang punya sepeda. Orang punya sepeda, jangan lihat yang punya motor, tapi lihat yang jalan kaki. Orang yang punya duit 10.000, jangan lihat yang punya duit 100.000, lihat orang yang kagak punya duit. Orang yang ngegojek motor, jangan lihat enakan jadi Grab car, lihat orang yang kagak punya kerjaan. Kemudian wa an asila rahimi wa in jafani, sambung silaturahmi, wa an aktsira min la haula wala quwata illa billah. Kalau Bapak Ibu sedang merasakan sesuatu, sedang tidak mampu terhadap sesuatu, sedang merasa dipuji oleh orang lain, khawatir sombong, banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terakhir, as-sa'i 'alal armalah wal miskina kal mujahidi fi sabilillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini akan saya sampaikan artinya, tapi tolong jangan disalah artikan. As-sa'i 'alal armalah, orang yang membiayai kehidupan para janda, wal miskina, dan orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Ingat rumusnya, janda, dulu saya sudah pernah sampaikan ini, jandanya janda yang di atas 60 tahun. Kalau janrang boleh nggak kita bantu Pak? Tahu janrang? Janda pirang. Boleh saja. Boleh saja, tapi jauhkan bantuan itu dari hajat, syahwat, dan juga nafsu. Jangan gara-gara janda sono cantik, janda yang jelek kagak dibantu. Bawaannya pengen bantu ke sono mulu, ke kanan, gara-gara jandanya cakep, pirang lah janda sono yang makan aja gemeter tangannya kagak dibantu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah seandainya kita mencintai fakir dan juga miskin, banyak sekali
fadilah-fadilah, kenikmatan-kenikmatan, berkah, kemudahan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nolong fakir miskin dicatat oleh Allah seperti sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian alhamdulillah materi wasiat ke-37. Semoga setelah ini Bapak Ibu tidak segan-segan bantu orang fakir dan juga miskin insyaallah. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya? Kemiskinan itu mendekati kekufuran. Nah, itu bagaimana? Karena kan kalau kita lihat ya, misalnya bahwa sampah atau misalnya pemulung ya, kita pikir kapan mereka sholat, ya, pakaian kotor, gitu. Dan juga kemiskinan kita kan membuat orang pun melakukan kriminal, gitu. Macam-macam lah. Gimana? Itu ada 3 pembahasan bab. Bab yang pertama tentang babul iman. Orang yang miskin, jika imannya mantap maka dia akan jauh dari kekufuran. Yang kedua babus syukri, bab tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia miskin, jika dia bersyukur bahwa dia bertuhankan Allah, dia bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kondisinya miskin, maka dia akan jauh dari kekufuran. Yang ketiga, adanya mereka itu yang bikin kufur itu kan ketika tidak tahan atau senang terhadap urusan dunia. Nah, kalau imannya sudah mantap, kemudian rasa syukur kepada Allah sudah mantap, tidak terlalu tertarik kepada urusan dunia, maka orang ini jauh dari kekufuran. Yang dekat dengan kekufuran dimaksud tadi adalah orang miskin yang tidak ada iman. Orang miskin sombong termasuk tidak ada iman, tidak Pak? Ada tidak orang miskin sombong? Hah? Banyak. Nah, karena dia tidak ada iman. Kalau orang miskin tidak bersyukur kepada Allah, maka dia kemungkinan kufur. Kemudian ada orang miskin yang senang sama urusan dunia, kemungkinan dia kufur. Mungkin lebih tepat pertanyaan yang mantap itu, Pak Ustaz, ini orang lagi lapar, dia sangat miskin. Kemudian ada orang non muslim nawarin dia sebungkus Indomie, tapi dengan syarat harus dibaptis. Maka dia harus pilih mati apa terima makanannya sambil dibaptis. Yo, mendingan mati kelaparan apa terima makannya tapi dibaptis. Terima kan belum tentu tuh depannya dia terima tuh dibaptis tuh kan. Akhirnya aja deh. Pura-pura aja. Pura-pura aja dia. Tapi imannya masih apa? Ini jawaban yang tepat. Kalau orang itu miskin, kemudian dia nggak punya makanan, ada misionaris nawarin makanan dengan cara dibaptis. Kalau kita terima makanannya dan dibaptis, itu lebih afdol daripada kita mati. Betul juga itu jawabannya tadi. Terima aja, baptis aja. Sedangkan urusan keimanan mahalluha al-qalb. Tempat keimanan adalah dalam hati. Sama kayak contoh, Bapak Ibu punya tetangga non muslim. Ya, besok kan Natal nih. Ya, pas banget lagi nih saya mau tanya nih. Lain Pak, ingat. Lain ingat. Lain? FB-nya. FB-nya lain kan? Apa tuh? Itu emang sensitif masalah. Oh, enggak bahas itu dah. Ada tetangga non muslim. Ya, kemudian tetangga ini biasa kasih kita makanan, biasa kasih kita bantuan. Kemudian tetangga ini besok ngadain Natal, tiba-tiba butuh bantuan kita. Ketika butuh bantuan kita datang ketika acara Natal mereka. Kira-kira datangnya kita buruk atau tidak? Tidak. Bukan mau Natalan kan, membantu. Tidak. Gimana?
Datang ketika dia Natal, apa dia butuh bantuan nih? Dia butuh bangun pohon cemara, sedangkan pohon cemaranya gede besar, dia nggak punya orang bantu. Kita datang ke rumah dia bantu, salah atau enggak? Boleh atau enggak? Itu sama saja merayakan Natal mereka atau enggak? Sama saja membantu mereka Natalan apa enggak? Berarti boleh enggak? Boleh. Sama perihal kayak tadi, hal-hal itu tidak membawa kepada kekufuran. Kenapa? Karena letaknya keimanan ada di dalam hati. Orang kalau dia dibaptis kayak tadi, tapi hatinya masih beriman kepada Allah, maka itu tidak menghilangkan keimanan. Saya paham Bu, tadi maksud Ibu itu yang sensitif kalau ngucapin selamat Natal kan? Tidak, bukan itu yang saya tanya. Malah ada lagi yang lain? Ada yang komen nih, mengucapkan selamat boleh. Lanjut Pak, silakan. Punya nanti aja kalau saya Enggak apa-apa. Tidak dibahas itu. Lanjut. Mengenai doa Rasul untuk mati sebagai orang miskin. Iya. Kan ada kalau nggak salah ada hadis lain di mana janganlah kau meninggalkan keturunan yang lemah. Nah itu mengenai dua hal itu akan. Untuk ya. Bahkan kalau misalnya mengungkapkan seluruh harta ditahan jangan, karena nanti sebagai keturunan itu semuanya bisa. Ketika Nabi Muhammad SAW doa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Kemudian ketika ada hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa janganlah engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Itu kontradiksi atau tidak Pak? Dalam ilmu hadis itu ada namanya al-jam'u. Ketika terasa hadis itu kontradiksi, ulama itu sepakat mengambil langkah hadis itu bisa digabungkan. Apa maksud hadis? Kalau hadis tadi kontradiksi tadi digabungin bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yang pengen miskin, tapi umatnya tidak boleh miskin. Ternyata kan ada namanya khususiyatul Rasul, kekhususan yang ada cuma sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah doa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, itu Rasul yang pengen. Kenapa? Ketika Rasulullah mau diangkat jadi Nabi, Nabi ditanya sama malaikat, ya Rasulullah, engkau mau diangkat oleh Allah jadi Nabi, Nabi yang bersultan, maksudnya Nabi yang beristana megah, atau Nabi yang dalam keadaan tidak punya apa-apa? Rasulullah bilang sama malaikat, saya jadi Nabi yang bukan kayak raja-raja. Saya jadi Nabi yang seperti rakyat biasa. Ketika ditawarkan itu, makanya Nabi doa Allahumma ahyini maitan wa amitni ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin dan hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Tapi ketika berhubungan sama umatnya, Rasulullah tidak pengen umatnya dalam keadaan miskin. Dari mana bentuk penguat dalilnya? Imam Syafi'i pernah menyampaikan bahwasanya dulu beliau senang sekali dengan kemiskinan, menyampaikan kepada muridnya kalau bisa hidup jadi orang miskin. Tapi setelah Imam Syafi'i mempelajari semua, Imam Syafi'i kasih nasihat ke muridnya, wahai murid-muridku, janganlah kalian jadi orang miskin. Janganlah menghabiskan harta kalian sehingga anak cucu kalian tidak punya apa-apa. Jadi hadis itu kelihatan kontradiksi, tapi dalam hadis itu ada namanya al-jamu, bisa digabung antara satu hadis dengan hadis yang lain. Jadi artinya kita sebagai umat tidak boleh berdoa sebagai orang miskin. Atau mungkin begini, mungkin kita boleh berniat untuk menjadi orang miskin supaya kita bisa menolong orang-orang, tapi kita menahan supaya keturunan kita dan jadi keinginan masih boleh, tapi kita menahan supaya keturunan kita tidak lemah. Ketika Rasul sudah mengucapkan satu doa, itu artinya doa itu boleh dibaca. Tapi ingat, ketika minta itu harus betul-betul siap. Ketika Rasul itu ketika bilang Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahsyurni ma'a zumratil masakin, Rasul siap jadi orang miskin. Contohnya apa? Perutnya diikat pakai apa?
Atau kalau kita belum siap begitu, jangan doa seperti doa Rasulullah SAW. Doanya yang kaya boleh, yang cukup juga boleh. Kenapa? Ada lagi?